Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, tim bola voli putri Indonesia hadapi tantangan berat di AFC Nation Cup tahun 2025. Persiapan singkat, pemain kunci absen, dan lawan-lawan yang tangguh menjadi tantangan besar bagi tim voli putri tanah air di ajang AFC Women Nation Cup ini. Ini udah dibahas di media-media besar Indonesia dan juga disoroti di media luar negeri. Nanti pada tanggal 7 sampai 14 Juni ya, ini di Vietnam Hanoi, apakah tim putri Indonesia mampu bersinar atau menjuarai? Ini sungguh yang kita harapkan ya. Nah, teman-teman, Federasi Bola Voli Indonesia sekali lagi kemarin memanggil ya 15 pemain senior untuk mengikuti pelatnas. Salah satunya adalah sang mega bintang Mbak Megawati Hangesti Pertiwi, OP andalan kita tim Indonesia. Nah, pemanggilan ini diumumkan pada 3 hari setelah Proliga selesai, berakhir tepatnya pada 15 Mei ya kemarin. Nah, namun sekali lagi, 10 hari kemudian, kabar mengejutkan datang ya. Ini 3 pemain inti absen. Ini menjadi bisa dibilang sesuatu yang tidak mudah. Ada Mbak Megawati yang sedih karena Mbak Megawati izin ya, karena masih dalam proses pemulihan dan ada urusan personal seperti itu. Kita doain terus Mbak Megawati senantiasa diberikan kesehatan. Kemudian ada Arsela dan Nur Eli juga serupa ya. Jadi karena faktor cedera. Nah, padahal sekali lagi kalau kita ngelihat ya dari skuadnya, ini bisa menjadi motor serangan timnas. Kombinasi Megawati, Aulia, dan Arsela diyakini sebagai salah satu yang terbaik saat ini untuk mengguncang negara-negara lain. Perubahan skuad ya, ini sekarang udah direspon publik. Jadi sebagai pengganti dipanggil Mbak Dinda Syifa Amalia, itu middle blocker, dan Mbak Ajeng Fiona Adelia OH. Ini bisa dibilang jumlah total pemain pun berkurang 15 sekarang menjadi 14, yang sesuai dengan kuota maksimal. Namun sekali lagi perubahan ini menuai reaksi dari warganet. Ya, banyak yang mempertanyakan keseriusan federasi dalam mempersiapkan tim nasional, terlebih karena jadwal Proliga dan turnamen internasional itu yang terlalu berdekatan. Kalau ngelihat dari media-media luar negeri, ya Vietnam nih ya, tim Vietnam udah latihan dari beberapa bulan, di bulan yang lalu gitu ya, mereka lebih startnya lebih unggul, tapi karena kita punya Proliga yang sudah digelar dari awal dibanding tahun lalu, ini agar tidak bertabrakan dengan AFC, tapi tetap aja nih, hasilnya belum maksimal di ajang yang sama tahun lalu juga. Jadi saat masih bernama AFC Challenge Cup waktu itu, Indonesia ini terpaksa membawa pemain muda karena para senior itu bentrok dengan Proliga waktu itu, teman-teman semuanya. Dan akibatnya, skuad hanya diisi pemain muda dengan usia rata-rata sekitar 19 tahun dan hanya membawa 11 pemain dari kuota 14, dan hasilnya dari 6 laga waktu itu hanya menang 2 kali dan finish peringkat 7 dari 10 peserta. Ini merosot jauh dibanding tahun 2023 ya, saat Indonesia berhasil tembus final waktu itu. Nah, sekarang yang menjadi penting adalah jalan menuju VNL. Nah, tahun lalu sekali lagi juara AFC Challenge Cup itu mendapatkan tiket FIVB Challenge Cup jalur menuju Liga Voli Dunia atau VNL atau Volleyball Nation League. Tapi mulai tahun ini itu tidak ada lagi sistem promosi degradasi. Hanya tim dengan ranking dunia tertinggi yang bisa masuk VNL. Dan sekarang juga ada degradasi nih untuk VNL sendiri. Jadi artinya Indonesia harus meningkatkan peringkat dunia juga agar bisa bersaing di level tertinggi. Nah, untuk AFC Nation Cup ini sekali lagi teman-teman semuanya itu menjadi satu-satunya ya peluang tahun ini untuk mengumpulkan poin. Tapi tantangan makin berat karena persiapan timnas kita itu bisa dibilang waktunya mepet ya, sangat minim, itu nggak ada sebulanan gitu ya, dan latihan juga mepet dan waktunya juga mepet teman-teman. Dan kemudian untuk tim seperti U21 ini sudah mulai latihan sejak 22 Mei, tim senior putri belum juga berkumpul lengkap ya, ini maksudnya tuh latihannya mepet lah ya gitu. Jadi untuk pelatih Octavian yang mengaku skuadnya masih belum utuh karena beberapa pemain masih sibuk dengan acara klub masing-masing. Jadi ia memperkirakan latihan baru bisa efektif dimulai pada tanggal 26 Mei atau kemarin. Jadi padahal tim berangkat ke Vietnam nanti ya, itu tanggal 5 Juni. Artinya hanya ada 10 hari latihan efektif. Jadi itulah 10 hari kita maksimalin banget. Dan nanti itu lawan-lawannya kuat-kuat banget ya. Indonesia itu bergabung di grup B bersama dengan Kazakhstan, ada Filipina, Iran, Mongolia, dan Selandia Baru. Lawan yang paling berat adalah Kazakhstan dan Filipina, teman-teman.
Dan untuk peringkatnya, ini sekali lagi, ini kan kemarin udah di-update ya, tanggal 27 Mei. Kazakhstan itu peringkat 31, jadi bisa dibilang peringkat 4 Asia, Filipina 52, peringkat 3 Asia Tenggara, setelah Thailand dan Vietnam, kemudian Indonesia itu peringkat D54, Iran 57, Mongolia, Selandia Baru itu belum masuk ranking, seperti itu. Nah, dari sini teman-teman, itu terlihat ya bahwa Indonesia sekarang berada di posisi yang bisa dibilang di tengah-tengah ya, dari 4 grup, dan akan menghadapi pertandingan yang sangat sengit sekali nanti. Jika ingin lolos ke babak 8 besar, maka target harus masuk di ya minimal di top atas gitu ya teman-teman semuanya. Ini yang perlu kita harapkan dan juga kita doakan ya, karena dari beberapa pemain juga besok akan berusaha semaksimal mungkin, karena ini adalah penting banget untuk peringkat kita agar tentu bisa masuk ke kasta liga tertinggi dunia, yaitu VNL. Nah, kita berharap nanti Indonesia bisa di peringkat 1 lah ya, itu harus ya, yang nggak harus kita harapkan, doain gitu ya. Dan semoga nanti bisa makin berjaya di depan, karena meskipun tidak ada Mbak Megawati, Mbak Arsana dan Mbak Olia ya, karena sekarang memang lagi cedera kayak gitu. Dan teman-teman semuanya, dengan ada berita ini, karena ini adalah situasi terkini dari tim voli putri tanah air yang waktu melatih mepet juga, dan banyak pemain inti, 3 pemain inti ya yang belum yang bisa masuk karena ada alasan tertentu, dan yang Mbak Olia dan Mbak Aneta kan karena cedera kayak gitu ya. Barcela gitu ya. Dan terima kasih. Nanti kita update lagi, dan ini adalah situasi terkini tentang tim bola voli putri. Kita support terus dan doain terus. Semoga nanti meskipun tanpa pemain utama kayak Mbak Megawati dan Mbak Arsela dan yang lain juga, jadi nanti Indonesia bisa menang di kasta ataupun di Liga AFC Nations Cup ini. Ini yang kita harapkan. Kita support selalu tim voli putri Indonesia atau tim bola voli putri Indonesia untuk kemajuan negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.